ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahru ramadan syahru kataballahu alaikumus siyam fihi unzilal quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, Ramadan datang dengan penuh kemegahan. Ia datang sebagai tamu yang sangat mulia. Program atau softwarenya dirancang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran yang suci, yang dirinci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis sahih dan makbulah, dipenuhi dengan fitur-fitur amalan saleh yang akan mengantar orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang memiliki kemuliaan, yaitu ketakwaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang bertakwa. Suatu derajat yang tiada tolok bandingnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hasil proses selama menjalankan software Allah, seperti yang disyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia, kedatangan bulan Ramadan disambut dengan gembira bukan hanya orang yang beriman, akan tetapi termasuk orang-orang kafir menjadi sumringah tak kala bulan Ramadan datang. Sekalipun mungkin motivasi kegembiraan kedua kelompok ini berbeda. Bagi orang yang beriman, bergembira karena Allah kembali mempertemukan mereka dengan bulan yang penuh kemuliaan dan berkesempatan untuk melakukan amalan-amalan saleh yang akan bermuara pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis Abu Hurairah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan orang-orang kafir bergembira mungkin karena motif lain, mungkin karena motif ekonomi, terutama tentu yang berprofesi sebagai pedagang-pedagang. Mereka bergembira oleh karena orang-orang Islam meningkat akselerasi kebutuhan sehari-hari, sehingga membuat roda ekonomi berputar dengan baik. Tentu ini membawa dampak yang positif bagi pedagang, baik orang Islam maupun non-Islam. Bagi orang kafir, tentu hanya mendapatkan manfaat dunia saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surah Hud ayat 48. Wa umamun sanumatti'uhum summa yamassuhum minna azabun. Dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia ini, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari-hari bulan Ramadan membersamai kita, yang diisi dengan amalan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bulan suci ini tidak terasa akan meninggalkan kita. Ia akan berputar sesuai dengan masa
yang akan kembali insyaallah tahun depan. Tentu ada 1000 tanda tanya yang menyeruap dalam hati. Mungkinkah kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun yang akan datang? 12 bulan ke depan, saudaraku, bukanlah rentang waktu yang singkat untuk kembali bertemu dengan bulan ini. Jangankan 12 bulan, sebulan, sehari, bahkan sedetik pun kesempatan itu bisa berakhir. Tidak ada di antara kita yang dapat menebak berapa lama lagi Allah memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini. Boleh jadi sebelum Ramadan berikut ini kita sudah kembali kepada Allah menghadapnya. Allah telah mengingatkan kepada kita, walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya. Tidak mengapa jika bulan ini bulan Ramadan terakhir buat kita dalam hidup ini. Yang penting kita memanfaatkan bulan Ramadan kali ini dengan melakukan amalan-amalan soleh, seperti berpuasa dengan baik, melakukan sholat malam, membaca Al-Quran, memberi buka puasa, banyak bersedekah, menjaga sholat berjamaah, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, menjaga silaturahmi. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mereka akan dinaikkan derajat ketakwaannya, diampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan, sehingga tidak ada penyesalan ketika mereka sudah dicabut kesempatan untuk bersua dengan bulan Ramadan berikut. Tentu lain halnya dengan orang-orang Islam yang tidak memanfaatkan kesempatan dalam bulan Ramadan ini untuk melakukan amalan dengan maksimal, apalagi tidak mengisi Ramadan sama sekali, maka tentu penyesalannya sangat dalam. Apalagi mereka jika tidak lagi dapat bertemu dengan bulan Ramadan berikut. Inilah salah satu penyesalan manusia yang tidak bermanfaat, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Munafikun, bahwa ada orang yang akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mereka diberi kesempatan walau sejenak untuk hidup kembali, agar dia dapat mengerjakan perintah Allah walaupun hanya sekedar melakukan 2 hal, yaitu bersedekah dan melakukan amalan soleh. Sebagaimana Allah sampaikan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang dapat menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, jika besok Ramadan tahun ini telah pergi meninggalkan kita, mari kita menitipkan harapan dan doa, semoga seluruh amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan berikut. Kepada saudara-saudaraku yang menyia-nyiakan bulan Ramadan kali ini, mari juga menitipkan doa agar engkau masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup lebih lama lagi, agar kesalahan-kesalahan dan kealfaan di bulan Ramadan ini dapat terbayar kelak di bulan Ramadan berikut. Dan yang tentu tidak kalah pentingnya beristighfar, memohon ampunan dan bertobat kepada Allah atas dosa-dosa sebab ketidaktaatan Anda atas perintah Allah berpuasa dan amalan sunnah yang lain. Sebab mungkin Anda bukan orang-orang yang termasuk dalam kelompok orang yang dapat mengqada atau mengganti puasanya di bulan yang lain, seperti karena sakit,
melakukan perjalanan, dan mungkin juga Anda tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang dapat berfidyah, seperti orang yang sakit menahun, orang tua jompo, pekerja keras yang tidak dapat meninggalkan pekerjaannya karena tuntutan hidup, atau janda, termasuk ibu-ibu yang menyusui. Akhirnya, kutitipkan pengharapan kepada Rabb kita, agar semua amalan kita selama bulan Ramadan diterima olehnya dan mendapatkan balasan sesuai dengan janji. Amin. Selamat jalan bulan nan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan lagi kita pada tahun-tahun yang datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.